Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paksi Bimantara dengan nomor NRP 5017251039. Di sini saya akan membahas tentang bab 12, yaitu weathering and soil atau pelapukan dan tanah. Di bab ini akan mempelajari bagaimana batuan yang keras dan padat di permukaan bumi perlahan-lahan berubah menjadi tanah, tempat tumbuhan tumbuh dan kehidupan berkembang. Proses pelapukan ini tidak hanya memengaruhi bentuk permukaan bumi, tetapi juga berperan penting dalam siklus kimia, iklim global, dan bahkan pembentukan sumber daya alam seperti bauksit dan berlian. Pada gambar 2.1 di sini terlihat contoh nyata pelapukan kimia di kehidupan sehari-hari. Batu nisan marmer terlarut akibat hujan asam, sementara batu tulis tetap bertahan. Lalu pelapukan, erosi, dan transportasi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan di tempatnya menjadi fragmen lebih kecil atau zat terlarut. Berbeda dengan erosi, pelapukan tidak memindahkan materialnya jauh dari tempat asalnya. Sedangkan erosi melibatkan transportasi oleh air, angin, atau es. Terdapat 3 langkah penting dalam pembentukan tanah dan sedimen, yaitu weathering, penghancuran batuan, erosion, pemindahan material oleh agen alam, deposition, pengendapan material di tempat baru. Proses-proses ini menjadi awal dari siklus batuan yang terus berputar dari batuan beku menjadi sedimen, lalu menjadi batuan sedimen, dan kembali lagi ke batuan beku. Pelapukan dan sistem bumi. Pelapukan ini terjadi karena kerjasama dari 4 sistem utama bumi, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Untuk atmosfer berperan menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Hidrosfer berperan untuk menyediakan air sebagai media reaksi kimia. Biosfer berperan untuk mempercepat pelapukan melalui akar, mikroba, dan aktivitas hewan. Sedangkan litosfer mempunyai peran untuk menyuplai batuan sumber. Seperti pada gambar 2.12 di sini dan 2.13. Di sini terlihat bahwa pelapukan tidak selalu merata. Beberapa bagian batu lebih cepat hancur daripada yang lain, menghasilkan bentuk batuan bulat atau berlapis seperti bawang. Jenis-jenis pelapukan. Bagaimana pelapukan mengubah batuan? Pelapukan dibagi menjadi 2 tipe besar, yaitu pelapukan mekanis dan pelapukan kimia. Pelapukan mekanis atau fisik menghancurkan batu tanpa mengubah komposisinya. Sedangkan pelapukan kimia mengubah komposisi kimia mineral penyusun batuan. Keduanya sering bekerja bersamaan. Pelapukan mekanis memperluas permukaan batu, lalu pelapukan kimia mempercepat perlarutannya. Pelapukan mekanis. Terdapat beberapa proses dalam pelapukan mekanis, yaitu pelepasan tekanan. Yang pertama ada pelepasan tekanan.
yang dapat dilihat pada gambar 2.15 di sini dan 2.16. Kubah eksfoliasi Yosemite. Ketika batuan beku seperti granit terbentuk jauh di dalam bumi, tekanannya pasti sangat tinggi. Begitu lapisan di atasnya tererosi dan tekanannya berkurang, batuan mengembang dan retak membentuk lembaran-lembaran melengkung, disebut exfoliation domes. Contoh nyatanya ada di Half Dome, Yosemite National Park, yang gambarnya terdapat pada gambar 2.15 dan 2.16. Selanjutnya ada aksi es. Air yang meresap ke celah batu akan membeku dan mengembang, memberi tekanan besar hingga batu pecah. Proses ini sering menyebabkan longsoran batu di daerah pegunungan bersuhu rendah. Proses ini dapat dilihat pada gambar 2.17 di sini. Retakan akibat air membeku di celah batu. Selanjutnya ada proses lain, yaitu pertumbuhan akar dan kristal garam. Akar tanaman tumbuh ke dalam retakan batu, memperlebar celahnya seiring pertumbuhannya. Di daerah kering, air yang menguap meninggalkan kristal garam yang mengembang dan menekan di dinding batu. Nah, seperti ini gambar dari pertumbuhan akar dan kristal garam. Akar menembus batu dan kristal garam di gurun. Selanjutnya ada pengaruh perubahan suhu. Perbedaan suhu ekstrim antara siang dan malam menyebabkan batu mengembang dan menyusut secara bergantian hingga akhirnya retak. Fenomena ini sering terjadi di gurun dan disebut thermal stress weathering. Dan yang terakhir ada pengaruh luas permukaan. Seperti pada gambar 2.19 ini, luas permukaan yang pertama 1 meter kali 1 meter lalu bertambah dan bertambah. Semakin banyak batuan yang terpecah, semakin luas permukaannya, sehingga pelapukan kimia dapat bekerja lebih cepat. Karena itu, kedua jenis pelapukan ini saling memperkuat. Selanjutnya ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia bekerja dengan melarutkan atau mengubah struktur mineral. 3 agen utamanya adalah air, oksigen, dan asam. Yang pertama ada proses oksidasi. Pada gambar 2.10 di sini adalah batu pasir merah akibat oksidasi besi. Oksigen bereaksi dengan besi membentuk oksida besi seperti hematit dan limonit. Proses ini memberi warna kemerahan pada tanah dan batuan seperti yang terlihat di gurun Arizona. Lalu ada asam dan air. Ketika karbon dioksida larut dalam air terbentuk asam karbonat. Asam ini melarutkan mineral seperti kalsit dan feldspar. Selain itu, polusi industri menghasilkan asam sulfat dan nitrat yang menyebabkan hujan asam, mempercepat pelapukan pada batu kapur dan marmer. Seperti yang terlihat pada gambar 2.11 dan juga 2.12 di sini, kolam asam vulkanik dan tambang asam di California. Selanjutnya ada pelarutan mineral. Pada gambar 2.13 di sini itu adalah pelapukan kalsit oleh air dan air asam. Mineral seperti kalsit mudah larut dalam air asam, membentuk
gua-gua kapur, dan sistem karst seperti di Gunung Sewu, Indonesia. Selanjutnya ada hidrolisis feldspar. Air asam juga dapat menggantikan ion-ion dalam mineral feldspar. Hasilnya adalah mineral liat dan ion terlarut seperti K+, Na+, dan SiO2. Mineral liat ini nantinya membentuk bagian penting dari tanah. Yang terakhir, yang kelima, ketahanan mineral terhadap pelapukan. Dari yang paling mudah hingga paling tahan lapuk dapat diurutkan, yaitu olivine, pyroxene, hornblende, biotit, feldspar, dan kuarsa. Kuarsa adalah mineral paling tahan, sering tersisa sebagai pasir setelah mineral hancur. Yang keenam, pelapukan dan berlian. Berlian tidak lapuk, tetapi kimberlite yang mengandungnya mudah hancur. Akibatnya berlian tertinggal sebagai endapan placer yang bernilai ekonomis. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Yang pertama yaitu iklim. Pelapukan kimia cepat di daerah panas dan lembab, sedangkan pelapukan mekanik lebih dominan di daerah dingin. Yang kedua ada jenis batuan. Batuan lunak seperti shale lapuk lebih cepat daripada batuan keras seperti granit. Yang ketiga adalah topografi. Lereng curam mempercepat erosi, menghambat pembentukan tanah. Yang keempat ada waktu. Pelapukan adalah proses sangat lambat, bisa memakan waktu ribuan tahun untuk membentuk lapisan tanah setebal beberapa sentimeter. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah adalah hasil akhir dari pelapukan batuan yang bercampur dengan bahan organik. Komposisi tanah meliputi mineral, air, udara, dan bahan organik. Pada gambar 2.15 dan 2.16 di sini adalah struktur mineral liat dan pertukaran ion akar. Mineral liat dapat menahan air dan nutrisi penting seperti kalium dan kalsium. Akar tumbuhan menukar ion hidrogen dengan nutrisi dari tanah melalui proses kimia alami. Jenis tanah terbaik disebut loam, yaitu campuran pasir, lumpur, dan tanah liat yang seimbang. Proses tersebut dapat dilihat pada gambar 2.15 ini adalah struktur dari mineral, liat, dan pada gambar 2.16 di sini yaitu proses pertukaran ion akar dan mineral liat. Selanjutnya ada horizon tanah. Pada gambar 2.17 di sini adalah profil horizon tanah yang secara lengkap ya. Tanah memiliki beberapa lapisan atau horizon. Yang pertama ada horizon O. Adalah lapisan teratas yang terdiri dari bahan organik, daun membusuk, dan juga humus. Yang kedua ada A horizon, lapisan yang berwarna agak gelap dan lapisan yang subur, tempat akar banyak tumbuh. Selanjutnya ada E horizon, yaitu zona pelarutan yang berwarna pucat. Lalu ada B horizon, yaitu lapisan akumulasi banyak mengandung oksida besi dan liat. C horizon, yaitu batuan induk, lapuk, dan lapisan transisi untuk menuju bedrock.
Proses pembentukannya bisa memakan ribuan tahun tergantung iklim dan bahan induknya. Jenis tanah ya. Pada gambar 2.18 di sini adalah peta jenis tanah di Amerika Serikat ya. Ada dua jenis tanah, yaitu tanah residual, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan di tempatnya, dan tanah terangkut di bawah oleh air, angin, atau es gletser. Pada gambar 2.19 di sini adalah hubungan topografi dengan ketebalan tanah. Lereng landai menampung tanah tebal karena erosi kecil, sedangkan lereng curam memiliki tanah tipis. Faktor pembentukan tanah meliputi yang pertama ada bahan induk, yaitu menentukan komposisi mineral, waktu menentukan ketebalan dan perkembangan horizon, iklim mempengaruhi laju pelapukan, topografi memengaruhi drainase air, organisme memperkaya bahan organik. Selanjutnya ada aktivitas organik dan iklim. Akar tumbuhan memecahkan batuan, mikroorganisme menghasilkan asam organik, dan hewan tanah mengemburkan struktur tanah. Di iklim lembab, tanah tebal dan subur, sedangkan di iklim kering, lapisan keras seperti caliche atau hardpan sering terbentuk. Gambar 12.20 adalah endapan kalsit pada tanah yang kering. Lalu laterit dan bauksit. Pada gambar 12.21 dan 12.22 adalah pembentukan laterit dan bauksit di daerah tropis. Di daerah tropis lembab, pelapukan sangat intensif hingga menyisakan oksida besi dan aluminium. Tanah yang terbentuk disebut laterit. Jika proses terus berlanjut, kandungan aluminium meningkat dan membentuk bauksit, biji utama aluminium dunia. Pada gambar 12.23, erosi tanah akibat deforestasi di Malaysia. Namun laterit sangat miskin unsur hara. Bila hutan ditebang, tanahnya cepat kehilangan humus dan menjadi keras serta tandus. Selanjutnya itu tanah terkubur atau paleosol. Tanah yang tertimbun oleh abu vulkanik, lava, atau sedimen disebut paleosol. Lapisan ini dapat ditemukan dalam catatan geologi dan membantu ilmuwan memahami iklim masa lampau. Misalnya, paleosol berwarna merah menandakan iklim panas dan lembab di masa lalu. Sekian pembahasan bab 12 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.